Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kamu sudah berada di Zoom sama Bapak. Bapak sangat senang sekali bertemu kamu. Bagaimana pagi ini? Sudah sarapan atau belum? Sudah, Pak. Tadi setelah sholat subuh. Langsung buat nasi goreng sama ibu dan sarapan bareng ibu. Alhamdulillah kalau sudah. Iya, kamu sama siapa hari ini di rumah? Sama ibu saja, Pak. Ayah kerja, adik sekolah, dan abang kuliah, Pak. Oh iya, suara kamu menggema. Bisa lebih pelan lagi suara kamu? Pelankan lagi. Baik, kalau begitu posisi kamu saat ini berada di tempat yang nyaman atau tidak sekarang menurut kamu? Alhamdulillah di tempat yang nyaman, Pak. Karena di kamar, namun pintu tidak dikunci dan sedikit terbuka. Ibu juga di dapur yang masih terjangkau bila dipanggil. Ibu juga paham kok, Pak, dengan kondisi saya yang saat ini sedang menjalani bimbingan individu. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kita akan adakan konseling individu ini dalam waktu 45 menit. Mari kita gunakan waktunya dengan baik. Baik, Nak. Dalam kegiatan konseling individu ini, Bapak dan kamu akan menjaga hal-hal yang sifatnya rahasia dan privasi terkait dengan masalah yang kamu hadapi ini. Nah, itulah kode etik dari bimbingan konseling. Artinya Bapak akan menjaga rahasia kamu dan selama dalam masalah yang terhadap masalah yang kamu hadapi ini. Bagaimana, kamu sudah rela atau setuju mengikuti bimbingan konseling individu dengan Bapak terkait dengan masalah kamu ini? Iya, Pak, setuju. Alhamdulillah kalau bersedia. Baik, kalau begitu nanti kalau Bapak bertanya, jawablah dengan terbuka agar mudah mengidentifikasi masalahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan minum air putih dahulu. Nggak ada? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting kamu badan kamu segar hari ini. Segar kan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, kamu kan dalam kondisi kurang baik. Apakah Bapak boleh tahu? Itulah, Pak. Saya selalu merasa takut bila sudah tatap muka di sekolah. Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu, perasaan takut itu bisa dibicarakan bersama Bapak sekarang? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Bisakah kamu jelaskan ke Bapak? Iya, Pak. Dengan hati, saya Bapak. Jangan Pak. Kalau begitu Bapak akan mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu hingga hari ini. Dan kamu bisa menceritakan semua yang kamu rasakan. Karena semua akan dirahasiakan. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Coba volumenya kamu dipelankan aja. Silakan. Begini, Pak. Waktu sekolah mulai libur dulu kan, belajarnya daring. Dan pernah ada saat daring nilai saya rendah. Mulai hari itu, saya sering kecewa dan takut kalau nilai ujian rendah. Setiap kali ulangan atau ujian, nilai juga rendah. Rasanya sesuai dengan hasil. Padahal rasanya sudah belajar. Begitulah, Pak. Lalu bagaimana? Dan kemudian berjalan terus. Maka sekolah mulai dibolehkan lagi untuk touring. Mendengar perasaan itu, saya makin tidak karuan
dan takut kalau masuk sekolah. Kalau bisa jangan luring. Bahkan pernah lewat depan sekolah sama ibu saat berpergian. Maka saat itu saya gemetar ketakutan histeris. Pokoknya takut dan takut, Pak. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh lagi perasaan takut yang kamu rasakan itu? Pelan-pelan aja, suaranya pelankan aja. Rasa takut makin meningkat. Bahkan dengar kata sekolah daring saja, seperti akan pingsan. Pokoknya luring. Apalagi kalau mendengar kata akan ulangan atau ujian. Saya rendah. Rasanya usaha tak sesuai dengan hasil. Waktu berlalu, dan sekolah pun sudah tatap muka terbatas atau luring. Hari pertama masuk, saya datang sama ibu. Di depan gerbang sudah makin takut, bingung, dan gemetar. Pada akhirnya saya pesan. Teman-teman perempuanku membawa saya ke UKS. Tidak lama kemudian, ibu dan ayah datang, membawa pulang saya ke rumah. 3 hari saya tidak sekolah. Hari keempat saya masuk sekolah lagi. Perasaan takut dan gelisah masih ada. Saya paksakan untuk sekolah. Saat itu, ada guru yang menyampaikan bahwa besok akan ulangan harian. Maka saya mulai takut. Yang berlebihan lagi dan perasaan saya yang tidak karuan. Begitulah Pak perasaan saya. Entah bagaimana ini. Saya takut Pak. Selanjutnya apa yang kamu lakukan pada saat merasa takut dan gelisah seperti itu? Saya memukul-mukul tangan, mencubit-cubit bagian pembuluh darahnya, memukul-mukul kepala. Saya menjerit-jerit, maunya ujian dari rumah. Pokoknya dari rumah ujiannya. Saat itu badan saya tidak berdaya atau lemah, menggigil, dan perasaan takut yang tak terhisteris. Oh, begitu ya nak ya. Dari cerita kamu tadi, kalau dilihat dari tahapan ABC-nya, yang A itu kamu takut dan trauma nilai rendah bila ulangan di sekolah. Maka yang keduanya, yang B-nya, maka tidak mau tatap muka terbatas atau luring, takut ulangan atau ujian di sekolah. Sesungguhnya karena kamu tidak bisa browsing internet dan tidak bisa buka buku atau catatan saat ujian, sehingga takut nilai tambah hancur. Yang C-nya sehingga bila muncul rasa takut atau cemas, kamu yang semakin tinggi membuat kamu mencubit-cubit tangan sendiri di bagian pembuluh darah dan memukul-mukul wajah sehingga ada kalanya kamu pingsan. Begitu ya nak ya, alasan utamanya. Ya, Pak. Baiklah kalau begitu, Bapak akan adakan konseling individu ini dengan teknik relaksasi. Sesungguhnya yang membuat kamu cemas atau takut itu bila nilainya rendah. Apalagi ujian atau ulangannya tidak bisa browsing atau tidak bisa buka buku dan tidak bisa buka catatan. Iya, Pak. Baik, Bapak akan mengajak kamu relaksasi untuk menghilangkan respon kecemasan yang kamu rasakan. Kamu nanti akan Bapak minta pejam mata dan Bapak akan memberikan relaksasi. Dalam relaksasi nanti bila kamu sanggup dengan gambaran yang Bapak sampaikan, maka acungkan jempol. Bila tidak sanggup, angkat tangan. Bagaimana? Sudah siap? Oh iya, tempat yang paling kamu sukai di mana? Baik, Pak. Sudah siap, Pak. Tempat yang saya sukai di pantai, Pak. Baik, silakan. Pejamkan mata. Ya, coba tarik nafas, lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Rasakan bahwa kamu semakin rileks. Ya,
Mulai pejamkan mata ya. Relax, relax. Nah, selanjutnya palingkan kepalamu ke kanan pelan-pelan. Palingkan kepalamu ke kanan pelan-pelan. Baik, balikkan lagi ke semula. Matanya masih tetap pejam ya. Palingkan ke kiri, kepalamu pelan-pelan. Balik ke semula. Kamu masih tetap dalam kondisi pejam mata terus. Bayangkan seakan-akan kamu berada di pantai. Mentari muncul di ufuk timur dengan sinarnya menembus pasir-pasir yang halus. Kamu melihat kabut-kabut lembut menyelimuti suasana-suasana indah pagi ini. Bayangkan terus dalam kondisi pejam mata ini, burung-burung bernyanyi menyambut datangnya pagi dan kedatanganmu di pantai. Angin bertiup ke sana kemari, dinginnya menembus kulitmu dan hatimu. Ombak berkejar-kejaran menerpa karang di tepi laut. Pokoknya hari ini kamu adalah hari yang bahagia buat kamu dan kamu senang. Nah, pada saat indah ini ada guru yang berada di pantai itu. Kemudian ia menghampirimu. Kemudian ia mengatakan bahwa besok pagi akan ulangan. Ingat ya, besok ulangan nak. Jangan lupa ulangan loh ya. Belajar ya nak di rumah, kata guru itu. Pada saat itu juga kamu kembali menikmati suasana pantai yang indah ini. Dengan suasana burung-burung bernyanyi menyambut datangnya pagi dan kedatanganmu. Dingin menembus kulitmu, nyaman pokoknya. Maka malamnya kamu belajar dan membaca pelajaran tersebut. Keesokan harinya kamu benar-benar melaksanakan ulangan. Hasilnya pas-pas ketuntasan. Kamu masih tetap dalam kondisi pejam mata. Itulah nilai hasil ulanganmu hari itu. Namun kamu bisa menerima hasil ulangan yang pas-pasan tersebut dan melaluinya. Dan kamu kembali menikmati suasana pantai dengan angin bertiup ke sana kemari, dinginnya menembus kulitmu dan hatimu. Ombak berkejar-kejaran, menerpa karang di tepi laut, suasana pokoknya indah betul hari itu. Saat itu kamu jumpa kembali dengan guru pelajaran fisika. Dan ia juga membagikan jadwal ujian semester. Begitu kamu lihat, besok jam pertama jadwal ujian fisika. Waktu berjalan terus dan kamu mulai ujian. Maka ujiannya pun selesai. Dan nilai kamu pun akan dibagikan sebelum pembagian rapor agar nanti bisa perbaikan bila ada yang tidak tuntas. Ternyata nilaimu rendah. Ya, tetap buka pejam mata ya. Baik, itu pun berlalu begitu saja. Kembali kamu tarik nafas dalam kondisi pejam mata, lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Rasakan pada saat kamu tarik nafas bahwa kamu semakin rileks dan rileks, semakin bahagia. Baik, kamu kembali lagi dalam suasana Zoom dengan Bapak, dengan suasana yang nyaman dan bahagia. Baik, pelan-pelan buka mata dan akan melihat suasana yang menyenangkan. Begitu. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan dari relaksasi tadi? Sudah bisa mengontrol, Pak. Sudah bisa rileks. Terus yang kurang bisa mengontrol pada saat ujian semester, nilai akan dibagikan sebelum pembagian rapor, agar bisa perbaikan, karena nilai saya rendah, tidak tuntas. Bagus sekali, berarti kalau belajar di sekolah, akan menghadapi ujian atau sedang ujian, kamu sudah mulai kuat menghadapinya. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah bisa kontrol, tenang, rileks. Bila saya belajar di sekolah pun. Baik, kalau Bapak minta kamu untuk menggambarkan kembali tingkat kecemasan kamu, maka berada pada posisi skala berapa kecemasan kamu yang rasakan ini? Kalau setelah direlaksasi, bila skala itu 0 sampai 10. Ya, silakan.
Baik, Kak. Kalau sebelumnya berada di posisi 9, maka saat ini berada di skala kelima. Alhamdulillah, itu berarti ada penurunan yang sangat bagus dan ada hal yang kamu lakukan untuk memperkecil perasaan cemas yang kamu alami. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melakukannya sendiri di rumah, Pak. Berarti kamu akan melakukan secara mandiri di rumah. Semoga tambah lebih baik sehingga perasaan cemas itu akan semakin stabil dan nyaman menghadapi ujian dan apapun hasilnya. Dan tetap belajar sungguh-sungguh karena sesungguhnya hasil itu tidak jauh dari kesungguhan usaha. Oh iya, kapan akan kamu lakukan secara mandiri itu? Dan sampai kapan? Ya, mungkin nanti malam, Pak. Dan mungkin setiap 2 malam sekali seminggu ini. Oh, bagus. Dan kira-kira kapan kita akan berjumpa kembali untuk mengetahui hasil selama kamu melakukan secara mandiri di rumah? Ya, mungkin seminggu lagi, Pak. Dan pada hari ini yang sama dan hari ini. Baik, ini di kolom chat ada Google Form tentang evaluasi, mohon diisi ya Nak ya. Alhamdulillah untuk kali ini konseling individunya sudah selesai. Semoga kamu dan Bapak selalu dirahmati Allah dan kamu semakin membaik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.